Chapter 108. Aksi, 1. Tomer membaca jawabannya saat dia menggigit kuku jarinya. Vernin Yesus mengubah namanya menjadi Agus Benyamin dan menyelundupkan dirinya ke Korea pada tahun 2020. Untuk alasan yang tidak diketahui, ia memasuki sebuah pusat pensiun daripada memulai kehidupan baru, dan ia meninggal pada tahun 2024 pada usia 53 tahun. Ia dikremasi dengan prosedur standar, dan jenazahnya berada di dalam tugu peringatan. Berikut ini adalah nama pusat pensiun yang ia tinggali. Segera, wajah Tomer menegang. Mati pada usia 53. Meskipun dia bisa melihat kata-kata yang tertulis di jam tangan pintarnya, otaknya tidak bisa menerima informasi itu. Petik 2. Omong kosong. Tomer dengan kuat menggigit kuku jarinya, menyebabkan daging membelah dan darah keluar. Mati. Apa haknya dia harus mati? Petik 2. Jantungnya terasa seperti terbakar, seolah-olah bola api yang berat telah dilemparkan ke dalamnya. Sampah yang membunuh ibunya dan meninggalkannya sudah mati. Ketika akhirnya dia menerima kenyataan ini, dia menembak. Matanya dipenuhi dengan air mata kebencian. Dia memelototi informasi yang diberikan oleh Truth Agency, lalu menendang tanah. Pusat pensiun yang dia tinggali tidak jauh. Tomer berlari secepat yang dia bisa. Kekuatan sihir di dalam dirinya membentuk urutan khusus, memperkuat kemampuan fisiknya. Itu adalah mantra ajaib tergesa-gesa. Dengan mantra ini, dia hanya membutuhkan 15 menit untuk mencapai pusat pensiun. Sun Sin Haven. Berdiri di depan tanda ini, Tomer menarik napas dalam-dalam. Dia menyeka air mata di matanya, lalu perlahan-lahan memutar kenop pintu. Kiik. Suara tidak menyenangkan terdengar saat pintu kayu perlahan-lahan terbuka. Pertama, aroma obat yang samar menggelitik hidungnya. Itu tidak seburuk rumah sakit, tetapi bau obat pasti ada. Perlahan Tomer berjalan ke konter, di mana dia melihat seorang perawat yang tampaknya berusia 30-an. Perawat itu juga melihatnya dan bertanya. Apakah kamu butuh sesuatu? Aku di sini untuk mencari seorang pasien. Nama dia adalah Agus Benyamin. Petik 2. Siapa? Perawat itu memiringkan kepalanya seolah-olah dia belum pernah mendengar namanya. Agus Benyamin. Dia orang Latin seperti saya dan juga tua. Petik 2. Gelombang pria Latin. Seperti yang diharapkan, seorang pria Latin tampaknya langka ketika perawat dengan cepat mengingatnya. Aku ingat dia sekarang. Dia adalah orang yang sangat pemalu dan pendiam. Tapi, petik 2. Wajah perawat agak gelap. Aku yakin dia sudah meninggal. Sekitar 2 tahun yang lalu. Petik 2. Tomer segera merasakan jantungnya jatuh dan tenggorokannya tersumbat. Apakah dia benar-benar mati, sendiri, begitu damai, di tempat yang begitu tenang? Tangannya gemetar, dan amarah yang berapi-api muncul dari lubuk hatinya. Tapi tidak, masih terlalu dini untuk menyimpulkan. Sampai dia melihat bukti yang pasti, dia menolak untuk percaya. Orang ini. Tomer mencari-cari di sakunya, mencoba mengeluarkan seikat foto, tetapi tangannya kehilangan kekuatan dan foto-foto itu jatuh ke lantai. Perawat berjalan dan membantu menjemput mereka. Terima kasih. Tidak apa-apa. Itu dia. Dia terlihat sedikit lebih muda di foto, tapi ini jelas dia. Saya ingat dengan jelas karena dia terlihat berbeda dari semua pasien lain. Petik 2. Perawat itu menjelaskan ketika dia melihat foto-foto itu. Tomer sulit mempertahankan kewarasannya, tetapi dia berhasil menahan amarahnya dan bertanya. Lalu, kehidupan macam apa yang dia miliki di sini? Aku tidak yakin. Dia tidak benar-benar berbicara dengan perawat atau orang tua lainnya. Lalu apakah dia meninggalkan wasiat atau warisan? Iya nih. Saya tidak yakin. Tetapi bahkan jika saya melakukannya, saya akan perlu tahu hubungan apa yang Anda miliki dengannya. Petik 2. Tomer mengeluarkan dompetnya dan menunjukkan pada perawat lisensi sulapnya. Magisian Jamer Bintang 2. Mata perawat melebar karena terkejut. Di satu sisi, penyihir bahkan lebih jarang daripada pahlawan. Bahkan di Akademi Sulap Korea, Akademi nomor 1 dunia, hanya 900 pesulap yang lulus setiap tahun. Aku Jamer Yesus, dan nama asli pria ini adalah Vernin Yesus. Dia, ayah kandung saya. Petik 2. Ayah kandung. Itulah penjelasan terbaik yang bisa diberikan Tomer. Mendengar ini, perawat menjadi lebih berbelas kasih. Aku mengerti, tapi aku benar-benar tidak tahu banyak tentang dia. Saya hanya melihatnya beberapa kali ketika saya lewat. Petik 2. Lalu, apakah Anda tahu orang yang akan tahu sesuatu tentang dia? Jika aku ingat dengan benar, ada seorang siswa sukarelawan yang sering berbicara dengannya. Masa? Perawat itu mengangguk. Iya, aku tidak bisa mengingat semuanya dengan baik, tetapi mereka sepertinya dekat. Dia bahkan datang baru-baru ini. Petik 2. Bisakah Anda memberitahu saya siapa siswa laki-laki itu? Petik 2. Ya, aku juga tidak terlalu dekat dengannya. Kepala perawat dekat dengannya, tapi dia pergi dalam perjalanan sukarela asing. Anda memiliki komputer di sana. Apakah Anda tidak memiliki catatan yang tersisa? Petik 2. Kamu benar. Tunggu sebentar. Perawat mulai mengetuk keyboard komputer. Pada saat itu, jam tangan pintar Tomer berdering.
Tomer, misimu telah dihentikan. Kami akan mengerahkan agen baru, jadi kembalilah. Komite disiplin akan memutuskan hukuman Anda karena gagal misi Anda. Tomer si gelombang selamat telah didemisiasikan gelombang-gelombang. Petik 2. Persetan. Bebek. Tidak apa-apa. Petik 2. Tomer mencibir pada orang-orang bodoh yang begitu peduli tentang hierarki sebagai jin. Pertama-tama, dia memasuki masyarakat jin karena dia pikir bajingan itu menjadi jin. Sekarang dia telah menemukan apa yang diinginkannya, dia tidak begitu peduli dengan misi atau komite pendisiplinan. Dia tidak peduli tentang hal lain. Tomer dengan kasar membuka jam tangan pintar yang disediakan oleh Wick. Menemukannya. Itu tidak direkam di komputer, tetapi di buku tamu. Petik 2. Perawat bergumam ketika dia mengangkat buku catatan. Sangat. Jadi, apa miliknya? Kim Ha-jin. Kim Ha-jin. Ya, Kim Ha-jin. Tetapi akan sulit untuk bertemu dengannya karena dia dirawat di Kyuk. Dia adalah pahlawan yang bercita-cita tinggi. Petik 2. Nama yang dikenal dan latar belakang yang sangat cocok untuk menjadi kebetulan. Tomer linglung. Istirahat akhir Kyuk. Saat ini, saya sedang berjalan melalui jalan Metasequoia. Banyak pohon ditanam di Kyuk demi mempertahankan konsentrasi mana, membuat jalan kali ini tahun populer. Secara alami, saya bisa melihat banyak pasangan berjalan di dekat saya. Jika seperti ini di musim gugur, aku bertanya-tanya seberapa buruknya di musim semi ketika bunga sakura mekar. Ini semua karena kurangnya disiplin. Karena berkencan hanya dilarang secara teknis, pasangan yang berkencan selalu bisa mengatakan bahwa mereka adalah teman dan tidak ada yang peduli. Tok, tok. Sementara aku berjalan dengan marah, seseorang mengetuk punggungku. Ketika saya berbalik, saya melihat seorang gadis menatapku dengan tangan bersedekap. Gaun hitamnya bersinar indah, dan rambutnya yang halus dan halus terawat dengan baik. Ada apa? Sini. Yoyonha memberi saya sebuah amplop dokumen. Apa ini? Hal-hal yang aku janjikan sebelumnya. Petik 2. Janji apa? Aku memiringkan kepalaku dan memeriksa isi amplop. Di dalamnya ada 20 pil yang dibungkus dengan hati-hati dan beberapa dokumen. Saat itulah saya ingat. Mereka dibuat dari penghilangan setengah dari ginseng yang kamu berikan padaku sebelumnya. Setengah. Kami perlu menyimpan beberapa untuk menarik pasar. Kami berencana menggunakan separuh lainnya dengan berbagai cara nanti. Kami akan memberi Anda saham perusahaan untuk menebus biayanya, dan ketika segala sesuatunya berjalan baik di masa depan, kami akan menjadikan Anda separuh dari obatnya. Petik 2. Tidak apa-apa denganku. Dia langsung mengatakan dia menghabiskan setengah dari ginseng sesuka hatinya, tapi aku tidak keberatan karena aku tahu Yoyonha bukan tipe orang yang menusuk seseorang. Faktanya, Yoyonha adalah tipe yang mendapat fitnah. Begitu seseorang mendapatkan kepercayaannya, Yoyonha saat ini memiliki kecenderungan untuk terlalu mempercayai orang itu. Sebenarnya, itu wajar saja. Bagaimanapun, dia baru berusia 17 tahun. Perebutan kekuasaan internal dari guild besar seperti itu terlalu gelap dan rumit untuk diatasi oleh seorang gadis berusia 17 tahun. Kalau dipikir-pikir, acara itu harus datang sekitar liburan musim dingin. Yang disebut, skandal arogasi Yoyonha. Bagaimana mereka? Apakah ini yang aku minta sebelumnya? Saya mengambil salah satu pil dari amplop. Iya nih, mereka dibuat dari kondensasi kristal ginseng dan mana bersama-sama. Setiap pil setidaknya 100 juta won. Petik 2. 100 juta won per pil. Dengan kata lain, saya memiliki 2 miliar won di tangan saya. Apakah mereka sangat berharga? Tidak persis. Tapi, tipe orang yang membeli pil seperti itu semakin curiga jika harganya terlalu murah. Juga, pil-pil itu agak istimewa. Dengan menggunakan bahan yang sama, kami dapat membuat 300-400 jenis obat lain. Jadi mereka harus mahal untuk mendapat untung. Petik 2. Saya memeriksa deskripsi pil menggunakan laptop saya. Sama dengan. Pil ginseng, pangkat menengah tinggi, abis. Sebuah obat yang dibuat dengan menetralkan larutan kristal mana dengan ginseng. Sekilas teknik terampil dan teliti dapat dilihat. Asterisk pada statistik konsumsi, kekuatan, stamina, vitalitas, dan kekuatan sihir akan meningkat secara permanen sebesar 0,001/0,02 selama periode 24 jam. Perhatikan, efeknya akan berkurang semakin tinggi statistik pengguna. Asterisk peluang penyimpangan Ki 0,5%, mengkonsumsi beberapa dalam 24 jam akan secara drastis meningkatkan kesempatan ini. Sama dengan. Saya puas. Tidak hanya bagus untuk meningkatkan statistik saya juga bisa memodifikasinya karena saya ingin menunjukkan efek yang lebih baik. Makan satu sehari. Ya terima kasih. Karena saya mendapatkan sesuatu yang baik, saya membalas budi. Hei, ambil ini. Saya mengeluarkan ginseng yang saya simpan di stigma saya. Ketika Yoyonha melihat cahaya coklatnya yang redup, matanya bersinar seperti perhiasan. Wow, kamu menemukan yang lain. Ya, tapi Shin Jonghak akan marah jika dia melihat ini.
Mendengar kata-kataku yang bermakna, Yoyonha diam-diam balas menatapku. Bahkan bagi saya, tidak mungkin menemukan ginseng setiap kali saya pergi ke gunung. Tapi itu cerita yang berbeda jika gunung itu memiliki pemilik, terutama jika gunung itu jarang dikunjungi manusia, seperti gunung angin kelompok Jinsung. Aku berbisik pelan. Saya akan menyerahkannya kepada hati nurani Anda. Anda dapat mengembalikannya atau menggunakannya. Petik 2. Kuhum. Yah, Jonghak lupa hari ulang tahunku. Yoyonha dengan cepat mengerti apa yang saya maksudkan dan tersenyum. Sebagai kaki tangan, saya juga tertawa. Ginseng yang seharusnya masuk ke perut Shin Jonghak sekarang ada di tangan Yoyonha. Kalau begitu aku akan pergi sekarang. Ya, sampai jumpa. Yoyonha berbalik, dan aku melanjutkan perjalananku. Lalu tiba-tiba, jam tangan pintar saya berdering. Ini aku, Jamer. Itu adalah pesan dari Tomer. Melihat perbedaan ide messengernya, sepertinya dia mendapat smartwatch baru. Ada apa? Apakah Anda sudah membayar saya kembali? Itulah yang saya tulis kembali. Tetapi tidak peduli berapa lama saya menunggu, dia tidak menjawab. Dia pasti pergi ke pusat pensiun, jadi dia mungkin perlu waktu untuk mengumpulkan pikirannya. Saya memutuskan untuk menunggunya dengan sabar. Hajin gelombang apa yang kamu bawa gelombang? Meong gelombang. Segera setelah saya kembali ke rumah, Hayang dan Evandel berlari ke arah saya. Apa? Kenapa kalian begitu ramah hari ini? Tidak, kami selalu ramah gelombang benar, Kim Hayang gelombang. Petik 2. Ramah. Ya benar. Dan ada apa dengan Kim Hayang? Hajin gelombang. Evandel melompat-lompat di depan saya, mendesak saya untuk menjemputnya. Aku mengangkat Evandel dan meletakkannya di sofa bersama dengan makanan ringan. Hari ini, saya membawa kembali kue gulung khusus. Hoa. Melihat tekstur putih kue itu, mata Evandel berbinar. Saya duduk di meja dapur dan menelan pil ginseng. Kemudian, saya memeriksa jadwal resmi. Pengalaman misi. Asteris kadet harus memilih salah satu dari 6 misi di bawah ini untuk pengalaman. Pengawal. Terowongan. Bidang. Kolosseum. Pergerahan Monster Group. Dungeon. Pengalaman misi. Sebagai taruna, kami harus mengalami berbagai misi yang akan dilakukan pahlawan. Di satu sisi, mereka mirip dengan pelatihan tempur. Setiap kadet memiliki 6 opsi yang sama, dan jika ingatanku benar, Kim Suho dan Rahel harus memilih terowongan. Ini juga ketika Lancaster perlahan mulai aktif. Wiying. Smartwatch saya bergetar. Yo, Kim Hajin. Misi mana yang kamu pilih? Aku sedang berpikir untuk pergi dengan terowongan ke... Emotikon hamster berlarian. Itu adalah pesan dari Chae Nayun. Ketika saya hendak menulis balasan, sebuah teriakan nyaring terdengar dari ruang tamu. Aang, Hajin. Dia terus mencoba mencuri makanan saya. Petik 2. Mendongak, aku melihat Evandel memegangi kotak kue tinggi-tinggi, dengan Hayang mencoba memanjat Evandel untuk sampai ke sana. Tepat ketika saya bertanya-tanya apakah mereka menjadi teman. Petik 2. Hayang. Mendengar suaraku, Hayang mundur. Baru saat itulah Evandel terlihat lega. Hajin memberikan ini padaku. Anda punya makanan sendiri. Makanlah makanan kucing di sana. Petik 2. Evandel memarahi Hayang dan meletakkan kotak kue di atas meja. Ketika saya melihat kembali ke bawah untuk menjawab Chae Nayun, saya menerima pesan lain. Apakah kamu bangun? Pengirimnya adalah, bos. Itulah yang saya simpan sebagai. Ya, saya bangun. Ukyak. Ketika saya mengirim balasan, keributan lain terjadi antara Evandel dan Hayang. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi saya pikir saya akan membiarkan mereka menyelesaikannya. Little Apprentice, apakah Anda memiliki valet banku id? Tidak, saya tidak. Aku mengerutkan alisku. Apakah dia hanya menertawakan saya melalui SMS? Apakah kamu mau onu? Mau satu? Salah ketik. Tertawa, jawab saya. Sangat menyenangkan memiliki satu. Dia menertawakanku lagi. Apa yang dia lakukan? Petik 2 tanda tanya petik 2. Kemudian tiba-tiba merasa bahwa semuanya terlalu sunyi, aku mengangkat kepalaku. Apakah Evandel dan Hayang bertengkar? Ketika saya melihat ke ruang tamu, Evandel sedang duduk di sofa sambil cemberut. Aku benci kamu, kamu selalu mencuri makananku. Itulah yang dia gumamkan. Melihat bagaimana Evandel dan Hayang memiliki jumlah krim kocok yang sama di sekitar mulut mereka, saya bisa menebak bahwa mereka berbagi kue gulung secara merata. Atau mungkin lebih akurat untuk mengatakan bahwa mereka mencuri satu sama lain secara merata. Bagaimanapun, Evandel sama sekali tidak menatap Hayang. Namun, Hayang bertingkah agak aneh. Meong. Mendengar dia menangis, Evandel melirik ke arah Hayang, tetapi segera berbalik. Dia cemberut keras. Hayang kemudian menyelinap dan duduk di sebelah Evandel. Siapa kamu? Evandel bergumam dengan kasar dan pergi. Meong. Hayang mengejar Evandel. Evandel berulang kali pindah, lalu menjatuhkan diri di depan TV.
Hayang terus mengejarnya, mendengkur dan menggosokkan tubuhnya ke tubuh Evandel. Sudut mulut Evandel berkedut. Sekarang hanya masalah waktu sebelum dia memaafkan Hayang. Hayang sepertinya tahu ini, sambil terus bermain-main. Sementara aku memperhatikan mereka dengan senyum kebapaan, bos membalas. Saya pikir Anda akan mengatakan itu, jadi saya menyiapkan ide valet banquet untuk Anda. Kode akses adalah Kiknunkus 394.820 tanda pagar 3. ID-nya adalah Fenrir, kata sandinya adalah, kamu dapat mengubah kata sandi kursus. Petik 2. Kata sandi itu rumit namun sangat sederhana. Terima kasih. Tapi mengapa Fenrir? Fenrir, itu akan menjadi nama kode tentara bayaranmu. Ah. Fenrir, monster serigala kelas mitos yang muncul di Eropa Utara beberapa tahun yang lalu. Itu terkenal di dunia karena melahap ratusan pahlawan dan menyebabkan miliaran euro kerusakan di properti. Meskipun dijuluki Fenrir, tidak ada yang tahu secara nyata apakah itu Fenrir asli dari mitologi Norse. Karena itu, banyak orang juga menyebutnya setan serigala, memesan gelar Fenrir. Itu nama yang sangat muluk. Bukankah itu terlalu berat bagiku? Saya pikir itu sia-sia. Tepat, kamu terlihat seperti serigala juga. Di mana? Mata keritingmu. Saya melihat ke cermin. Bukankah mata saya bulat? Jika ada, itu pasti karena janggutku. Jika itu karena penampilan saya, apakah itu lobo? Lobo, seperti serigala robot, itu serigala yang aneh. Tidak. Aku menggaruk leherku. Lobo, seperti raja serigala, 1. Tidak, tunggu, mengapa aku berbicara seperti aku anggota resmi? Saya tidak pernah mengatakan saya akan secara resmi bergabung dengan Geronimo Mercenary. Petik 2. Tunggu, aku masih belum. Petik 2. Setelah memikirkannya sebentar, saya menghapus balasannya. Sekarang bukan waktunya untuk bermain keras untuk mendapatkannya. Segera, Chae Jinyon akan bangun sebagai iblis. Untuk mencegah tragedi yang akan ditimbulkannya, saya harus dekat dengan bos. Saya sudah mempertimbangkan semua kemungkinan lain. Membunuhnya adalah satu-satunya pilihan. Semakin saya memikirkannya, semakin rumit perasaan saya. Saya menulis balasan. Lakukan apa yang kamu mau. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan item 300 juta won yang kita bicarakan? Aku akan menyerahkannya kepada Anda valet banquet ID. Kirim, tetap online. Apakah dia memiliki jari-jari kecil? Atau apakah dia hanya buruk dalam mengetik? Dia terus membuat kesalahan ketik. Lagi pula, bos tidak pandai menggunakan barang elektronik bahkan dalam cerita aslinya. Dia lemah dengan teknologi. Ya, saya akan menunggu. 1. Referensi ke Lobo the King of Churrumpao oleh Ernest Thompson Seton.